Hai teman-teman, dalam interaksi manusia dengan komputer terjadi proses tukar informasi antara keduanya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai komponen pertama dulu, yaitu human atau manusia. Nah, setiap informasi yang kita terima itu sebenarnya ada 4 elemen. Jadi pertama adalah input, terima informasi, kemudian akan disimpan, jadi ada storage-nya, ada memorinya, dan diproses. Nah, hasil dari pemrosesan itu biasanya akan dikeluarkan lagi dalam bentuk output. Jadi pertama kita akan membahas mengenai input dan output. Nah, dalam tubuh manusia untuk input channels adanya di indera manusia. Nah, itulah sensornya. Bagaimana dengan output? Output itu kan berarti aksi yang kita buat. Nah, output itu disebutnya effectors atau responders. Nah, itu adalah otot, kepala, tangan dan kaki, kemudian organ bicara, speech processing kita dan sebagainya. Nah, indera dalam HCI. Pertama nih, kalau ngomongin manusia ada 5 indera: penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecap. Namun dalam interaksi dengan komputer ada 3 indera yang lebih dominan, yaitu vision, penglihatan, kemudian auditory atau pendengaran, dan haptic atau sentuhan. Nah, penglihatan dan pendengaran banyak bermain dalam input untuk menerima informasi dari komputer. Misalkan ya kita punya mata untuk melihat, kemudian punya telinga untuk mendengarkan. Nah, outputnya berarti bentuknya kontrol motorik atau efektor tadi. Jadi misalkan kita mengetik instruksi, berarti pakai jari tangan. Memencet button, itu juga pakai jari tangan. Kita akan masuk dulu ke penglihatan. Nah, penglihatan manusia merupakan aktivitas yang kompleks dengan batasan fisik dan persepsi. Namun, penglihatan adalah salah satu sumber utama manusia untuk menerima informasi. Proses penglihatan dibagi 2. Jadi pertama, kita terima dulu informasinya secara fisik dari stimulus. Kemudian setelah itu baru diproses serta diinterpretasikan di otak. Nah, cara kerjanya seperti ini. Secara simple, ada cahaya. Jadi kita nggak bisa melihat kalau nggak ada cahaya. Cahaya itu akan direfleksikan oleh benda-benda. Nah, kita bisa melihat refleksinya ketika cahaya tersebut diterima oleh mata dan difokuskan oleh kornea dalam bentuk terbalik pada bagian belakang mata. Nah, reseptor pada mata kemudian mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal yang dikirimkan kepada otak untuk diinterpretasi. Untuk penglihatan manusia itu sendiri bukan tidak ada keterbatasan. Jadi manusia itu hanya bisa melihat untuk panjang gelombang visible spectrum, yaitu dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, jadi areanya adalah red, green, blue, merah sampai biru. Nah, kalau kita ngomongin infrared yang mana udah di atas 700 nanometer, kita perlu menggunakan kamera khusus. Termasuk untuk ultraviolet, kita juga perlu menggunakan kamera khusus. Tetapi manusia itu pintar, jadi kita punya persepsi, kita paham dengan ukuran dan kedalaman. Jadi misalkan gini, ada 2 benda, sebenarnya ukurannya sama, tapi jaraknya berbeda. Yang satu lebih jauh, yang satu lebih dekat. Walaupun ukurannya yang lebih dekat akan terlihat lebih besar, tapi kalau kita memang familiar, oh iya namanya rumah ukurannya segini gitu misalkan. Nah, persepsi kedalaman itu dan familiarity itu membantu kita untuk memahami bahwa oh ukurannya sebenarnya sama, walaupun saya melihatnya yang satu lebih besar daripada yang satunya lagi. Kemudian selain itu, dalam persepsi penglihatan selain ukuran dan kedalaman ada kecerahan atau brightness. Nah, kecerahan ini persepsi cahaya yang dipengaruhi oleh luminance. Nah, luminance itu apa? Luminance adalah jumlah cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek. Jadi tadi saya cerita, misalkan saya lagi jalan-jalan di luar, ada cahaya matahari, ini adalah sumber cahaya, kemudian dia kena rumah, rumahnya memancarkan cahaya yang ditangkap oleh mata. Ya, jadi ada illuminance dikali reflectance-nya, kemudian keluar luminance, yang kemudian diinterpretasi, oh ini adalah rumah. Nah, luminance ini juga bisa berbeda-beda tergantung kondisi objeknya. Jadi misalkan teman-teman punya bola yang terbuat dari bahan plastik dengan bola yang terbuat dari bahan logam yang glossy, pasti memancarkan jumlah cahaya yang berbeda dan dilihatnya juga akan berbeda. Kemudian ada juga yang terakhir, warna. Jadi kalau warna itu sebenarnya simple, dia ada 3 komponen, nyebutnya hue, saturation, dan value. Hue itu adalah panjang gelombang tadi, ya. Jadi dia mencakup nilai-nilai dari biru sampai ke merah.
merah. Tapi kalau di sini kita lihat ada biru, merah, hijau, ungu, dan sebagainya. Nah, kalau saturation adalah kepekatan. Jadi seberapa pekat warna tersebut. Artinya kalau semakin pekat, jadi akan semakin kuat warna birunya misalkan. Kalau enggak, ya berarti lebih banyak putihnya daripada birunya. Value itu adalah dari gelap ke terang. Jadi ini yang gray levelnya, gray scale-nya. Jadi kalau dia value-nya tinggi, artinya brightness-nya tinggi. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau value-nya rendah, berarti dia cenderung lebih gelap. Nah, kombinasi ketiga komponen tersebut membentuk 7 juta warna. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang terlatih dalam membedakan warna. Secara normal, manusia hanya bisa membedakan sekitar 10 warna saja. Perlu diketahui juga, di dunia ini ada sekitar 8% laki-laki dan 1% perempuan dengan buta warna. Case yang paling umum adalah tidak bisa membedakan antara warna merah dan hijau. Nah, itulah kalau misalkan teman-teman sadari nih, banyak logo-logo yang warnanya biru. Karena biru itu yang paling mudah untuk dikenali oleh manusia. Nah, selain faktor warna, kemudian tadi ukuran, kedalaman, dan kecerahan, ada juga faktor pengalaman dan kebiasaan untuk menjawab ambiguitas visual yang ada. Jadi kan tadi teman-teman udah belajar tuh, mata kita itu punya keterbatasan, tapi kita bisa mengenali suatu objek tanpa dikasih informasi yang penuh gitu. Contoh nih, misalkan teman-teman melihat bentuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman melihat ini diapit huruf A dan huruf C, teman-teman pasti menginterpretasinya sebagai B. Tetapi kalau teman-teman melihat ini diapit angka 12 dan 14, berarti teman-teman akan menginterpretasinya sebagai 13. Nah, sekarang kita masuk ke pendengaran. Pendengaran manusia bermula dari getaran di udara atau gelombang suara. Nah, telinga ini menerima getaran dan mentransmisikannya pada organ-organ pendengaran lainnya. Telinga itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Jadi ada telinga luar, tengah, dan dalam. Kalau yang luar fungsinya untuk melindungi telinga. Kalau yang tengah itu adalah untuk mengamplify suara dan memudahkan suara masuk ke telinga dalam, yang kemudian dihubungkan dengan saraf pendengaran. Nah, untuk faktor pendengaran ini ada 3 hal yang biasanya kita kenali nih, pitch atau frekuensi, kemudian timbre. Timbre ini adalah warna suara, misalkan alat musik yang berbeda punya timbre yang berbeda, kemudian loudness atau amplitudo, jadi itu keras dan lemahnya suara. Nah, ini mengantarkan kita pada konsep cocktail party effect. Jadi sebagai contoh nih, kita ada di ruangan yang ramai orang, tapi sebenarnya kita itu kalau di ruangan yang pitchnya relatif beda-beda, kita bisa mengenali gitu. Jadi walaupun ruangannya berisik, kita tuh sadar kalau ada orang yang kita kenali manggil kita gitu, atau misalnya kita tiba-tiba dengar nama kita disebut, kemudian kita langsung bisa nengok gitu, oh siapa tuh gitu, padahal itu ruangan yang berisik. Nah, telinga manusia normalnya mampu mendengarkan suara pada frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian sentuhan atau haptik. Nah, kalau stimulus sentuhan diterima melalui kulit. Kulit memiliki 3 reseptor, yaitu termoreseptor, termo ini berarti untuk suhu, nociceptors itu untuk rasa sakit, dan kemudian mechanoreceptors. Mechano ini untuk tekanan. Seluruh bagian tubuh memiliki reseptor sentuhan, tapi ada beberapa bagian yang sensitivitasnya lebih tinggi, seperti pada bagian jari. Nah, dari ketiga reseptor tadi itu, mechanoreceptors lah yang sangat berperan untuk input-output. Jadi, kalau kita menekan button, atau misalkan meraba huruf braille, itu kan pasti bermainnya lebih ke tekanan. Nah, kemudian ada konsep juga namanya kinestesis. Nah, kalau dalam konsep sentuhan, kinestesis ini adalah pemahaman mengenai posisi tubuh dan anggota tubuh. Contohnya nih ya, misalkan kita ngetik gitu, kita tuh punya pemahaman gitu, kita paham nih jari kita sama posisi keyboard itu jaraknya segini, jadi kita merasa nyaman. Nah, itu namanya adalah kinestesis. Terakhir adalah gerakan. Jadi gerakan ini sebenarnya lebih bersifat untuk merespon. Nah, ketika manusia menerima stimulus dari komputer, maka manusia akan bergerak untuk memberikan respon. Nah, proses itu akan membutuhkan waktu karena ada waktu untuk bereaksi, itu masih dalam pikiran, kemudian waktu untuk bergerak, di mana kita merealisasikan reaksi itu. Waktu untuk bereaksi tergantung dari organ sensori manusia tersebut, serta kemampuan dan banyaknya latihan. Jadi tadi kan kita misalkan ada suara tembakan gitu ya, start untuk pelari. Nah, itu sensornya karena kita cepat dengar suara terus kita lari gitu. Nah, jadi misalkan atlet dan yang bukan itu bisa beda. Terus kalau waktu untuk bergerak itu kondisi fisik tubuh. Jadi kalau misalkan orangnya masih muda dengan orang yang lebih berusia lanjut, pasti waktu untuk meresponnya akan berbeda. Nah, terakhir,
Walaupun untuk saat ini kita tidak terlalu banyak menggunakan indera perasa dan bau dalam berinteraksi dengan komputer, bukan berarti tidak ada produk HCI yang tidak berkomunikasi dengan indera perasa dan bau. Contohnya, ini adalah sebuah proyek virtual cocktail yang dikembangkan di Singapura, di mana orang bisa mensimulasikan rasa dan bau koktail yang mereka ramu sendiri hanya dengan menggunakan air putih biasa. Nah, jadi kalau di sini nih, ini adalah seperti mainan, ini bisa diisi air putih biasa, tapi kemudian dengan aplikasi dia bisa tuh kayak menambahkan keasaman, manis, pahit, dan sebagainya. Jadi dia bisa kayak, oh ini koktail. Nah, ini banyak digunakan di rumah sakit juga untuk meningkatkan semangat makan pasien. Ya, jadi begitulah untuk input output channel pada manusia. Terima kasih dan sampai jumpa.